Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Kalau sudah siap, silakan open cam. Kalau tidak bisa open cam, silakan dikonfirmasi dulu ke Ibu. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Mari kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran anak-anak Ibu sekalian. Apakah hadir semuanya di Google Meet kita pada kali ini? Alhamdulillah, Bu. Tunggu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, baiklah di sini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran SKI bab 6 mengenai peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, sebelumnya kita sudah pada pertemuan minggu lalu, apakah masih ada yang ingat kita belajar mengenai apa? Tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Bu. Iya, bagus. Mas Turah Rahma, siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin? Apakah masih ingat? Masih, Bu. Yang pertama Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan, yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib, Bu. Ya, bagus. Bentar. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat apa saja kebijakan-kebijakan dari para Khulafaur Rasyidin? Apakah ada yang masih ingat? Saya masih, Bu. Silakan Rahma. Kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, perang Riddah untuk mengupas kaum pemberontakan dan orang-orang murtad. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah dengan mengirim 5 pasukan ke beberapa tempat. Kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang pertama mengatur administrasi negara, yang kedua mengeluarkan undang-undang, yang ketiga membentuk departemen. Iya, bagus. Baik, benar ya jawaban dari Mas Surah Rahma. Berarti anak-anak sekalian ini masih pada ingat ya materi sebelumnya. Berarti sudah paham semuanya ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Ibu harapkan anak-anak semuanya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena nantinya pada akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tes yang mana nilai tes tersebut akan masuk ke dalam nilai latihan. Nah, selanjutnya pada pembelajaran pada hari ini Ibu harapkan anak-anak sekalian itu bisa mengetahui bagaimana proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian anak-anak Ibu sekalian bisa menyebutkan siapa saja khalifah-khalifah Daulah Umayyah di Damaskus dan siapa saja khalifah-khalifah yang berprestasi di Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, baiklah, langsung masuk ke materi. Ibu izin membagikan layar ya.
Apakah sudah kelihatan PPT Ibu? Sudah, Bu. Bentar. Mana salah? Sebelumnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan disimak videonya. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah kelihatan tampilannya? Sudah, Bu. Nah, dari video tadi, Ibu izin membagikan layar lagi ya. Dari video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi pembahasan mengenai video tadi, yaitu sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, Daulah Umayyah merupakan daulah Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Berdirinya Daulah Umayyah ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang sejak akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Muawiyah bin Abu Sufyan menjabat sebagai gubernur Syam dan keinginannya untuk menjadi gubernur di Damaskus sampai kemudian memperoleh estafet kepemimpinan dari Hasan bin Ali. Nah, di sini proses berdirinya Daulah Umayyah itu ada 3. Yang pertama melalui proses perang Siffin, kemudian Tahkim, dan yang ketiga Amul Jamaah. Perang Siffin, di sini ada yang bisa membantu Ibu membacakan mengenai materi ini? Ada yang bisa? Bu, Saya, saya Bu. Diana. Silakan, Nurdiana. baiklah. Perang Siffin. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan serangan pemberontakan. Ikhwal muncul pemberontakan berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Dari peristiwa itu muncullah perang Jamal yang diperkasai oleh beberapa sahabat, diantaranya Tahal bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan juga Aisyah radhiyallahu anhu. Perang Jamal berakhir dengan damai. Selanjutnya yaitu perang Siffin. Kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan sedikit banyak menimbulkan
gejolak di beberapa wilayah. Muawiyah sebagai gubernur Syam waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak mau melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam. Sebelum Ali bin Abi Thalib menghukum para pembunuh Utsman, sementara Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah menganggap berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukumi para pembunuh Utsman dengan alasan meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Masing-masing pihak bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah perang sifir. Perang sifir sendiri berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Asy'atar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan. Muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Baik, terima kasih Nurdiana. Jadi sedikit Ibu jelaskan lagi mengenai Perang Siffin. Perang Siffin ini dimulai dari akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang diwarnai dengan serangkaian pemberontakan. Nah, pemberontakan ini berasal dari ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas sikap dari Khalifah Ali bin Abi Thalib terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Kemudian dari kejadian itu terjadilah Perang Jamal. Kemudian kebijakan Ali bin Abi Thalib yang mengganti beberapa gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman itu sedikit banyak menimbulkan gejolak di beberapa wilayah. Nah, Muawiyah sebagai gubernur Syam pada waktu itu termasuk yang terkena imbas dari kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib tersebut. Muawiyah itu tidak mau melepaskan jabatannya sebagai gubernur Syam sebelum Khalifah Ali menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah menganggap beliau itu berhak memecat Muawiyah dan belum saatnya menghukumi para pembunuh Utsman dengan alasan untuk meredam gejolak umat Islam yang sedang dalam masa transisi. Nah, masing-masing kedua pihak itu pihak dari Muawiyah dan pihak dari Khalifah Ali bin Abi Thalib itu bersikukuh dengan sikapnya hingga muncullah Perang Siffin. Perang Siffin ini berlangsung selama beberapa hari pada bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah. Dan pada saat pasukan Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Asy'atar mulai menampakkan tanda-tanda kemenangan, muncullah beberapa orang dari pihak Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Selanjutnya, sebelumnya tadi terima kasih kepada Nurdiana sudah membantu Ibu. Selanjutnya, proses yang kedua, tahkim. Ada yang bisa membantu Ibu membacakan? Mas Turah Rahmah bisa bantu Ibu? Bisa, Bu. Silakan. Baik, Bu. Perang tahkim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib menerima tawaran damai. Kedua belah pihak tersebut sepakat untuk mengembalikan keputusan pada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing untuk mengadakan perundingan. Dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Ansyari. Dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin As. Mereka sepakat dengan perjanjian perang tahkim yang salah satu keputusannya adalah untuk sepakat untuk genjatan senjata dan memutuskan untuk mengembalikan persoalan umat kepada Kitabullah. Mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Daumatul Jandal, tempatnya di Az-Zur. Demikian pada akhirnya, perang tahkim tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, terutama dari pihak Ali bin Abi Thalib dan para pendukungnya. Walaupun pihak Muawiyah tidak mendapatkan dukungan dari kubu Ali, namun paling tidak dalam keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali dan kemudian diserahkan kepada kaum muslim untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Dengan keputusan perang tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut dia mencari kekuatan untuk dukungan
yaitu dari Mesir, dan memberangkatkan pasukan ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan pun muncul dari pendukung Ali yang kemudian keluar dari golongan Ali dan menanamkan dirinya sebagai golongan Kharij. Baik, terima kasih Mas Surah Rahmah. Ibu perjelas lagi mengenai peristiwa tahkim. Nah, setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pasukan Ali bin Abi Thalib itu menerima tawaran damai. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing untuk mengadakan perundingan. Pada saat perundingan itu, ketika tiba saat yang ditentukan kedua pihak untuk berkumpul dan memutuskan untuk perdamaian di kalangan umat Islam, dengan masing-masing kubu itu membawa 400 pasukan. Mereka berkumpul di sebuah tempat bernama Daumatul Jandal, tepatnya di Azruh. Nah, di sini Abu Musa al-Asy'ari diberi kesempatan oleh Amr bin As untuk menyampaikan pidatonya. Pidatonya itu berbunyi, saudara-saudara kami telah mengkaji persoalan ini, maka kami tidak melihat keputusan yang paling tepat dan paling bisa menghindarkan kekacauan sekarang ini yang sama-sama disepakati olehku dan oleh Amr bin As. Selain salah satu saja, kita mencopot Ali dan Muawiyah dari jabatannya, hadapilah urusan ini dan angkatlah orang yang menurut kalian berhak menjadi kepala negara kalian. Kemudian Abu Musa mundur dari mimbar dan kemudian Amr bin As maju dan berdiri di mimbar lalu menyampaikan pidatonya yang berbunyi, Abu Musa telah menyampaikan pernyataan seperti yang telah kalian dengar tadi. Dia telah mencopot sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan aku mencopot sahabatnya itu seperti yang dia lakukan, dan aku kokohkan kedua sahabatku karena dialah ahli waris Utsman dan pihak yang paling berhak menggantikan kedudukan Utsman. Nah, demikianlah pada akhirnya tahkim itu tidak dapat memuaskan kedua belah pihak, terutama tadi dari pihak Ali. Kemudian di sini Muawiyah memiliki pasukan yang cukup besar yang dipilihnya dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya, sehingga keinginannya untuk menjadi khalifah kaum muslimin pun semakin besar. Dengan putusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah menjadi kuat. Dia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk Syam dan berturut-turut dia mencari kekuatan dukungan dari Mesir dan memberangkatkan pasukannya ke beberapa wilayah yang dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Kekecewaan pun muncul dari pendukung Ali yang kemudian keluar dari golongan Ali dan menamakan dirinya sebagai golongan Khawarij. Kemudian proses yang ketiga yaitu Amul Jamaah. Ibu minta Meta, silakan bantu Ibu membacakan proses yang ketiga, proses Amul Jamaah. Baik, Bu. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya tidak bisa dipercayainya, musuhnya sedemikian kuat watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah. Pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, ketegangan pun mereda dan kaum muslim menyebut tahun itu sebagai Amul Jamaah atau tahun persatuan. Baik, terima kasih Meta. Ibu perjelas lagi. Amul Jamaah, proses yang ketiga Amul Jamaah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat atas kekejaman Khawarij, maka dibaiatlah Hasan bin Ali menjadi khalifah selanjutnya. Hasan bin Ali memiliki pandangan yang tepat terkait beberapa kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia melihat tentaranya itu tidak bisa
tidak bisa dipercayainya. Musuhnya semakin kuat watak dan tekadnya. Selain itu, Hasan sendiri tidak menyukai kekacauan dan lebih menginginkan persahabatan dan perdamaian bagi kaum muslim. Maka dia tidak memiliki pilihan yang lebih bijak untuk diri dan umatnya selain turun dari jabatannya, membuat perjanjian damai dengan sejumlah syarat yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu dia menulis pembaiatannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Ketegangan pun mereda dan kaum muslimin menyebut tahun itu sebagai tahun Amul Jamaah atau tahun persatuan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, di sini Ibu minta anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok. Silakan nanti didiskusikan melalui WA bersama temannya ya. Baik, Bu. Silakan ditentukan dulu kelompoknya 2 orang. Mas Tura Rama bersama Nurul Aulia ya. Baik, Bu. Meta sama Diana. Baik, Bu. Jadi di sini tugasnya silakan dicari dulu tugasnya per individu mengenai siapa saja khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus serta sebutkan apa saja kebijakan-kebijakan dari khalifah tersebut. Kemudian kalau sudah dicari per individu, kemudian silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya, lalu dipresentasikan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jika sudah, silakan kelompok pertama. Ya, Bu, saya, Bu. Mas Surah yang Rama pertama, sama siapa? Nurul Aulia, Bu. Ya, silakan Mas Surah. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan lahir pada 15 tahun sebelum Hijriah dan masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah bersama keluarga dan Mekah lainnya dan penduduk Mekah lainnya. Nama asli Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Setelah masuk Islam, ia menjadi sahabat Rasulullah SAW dan menjadi salah satu juru tulis wahyu Al-Quran. Muawiyah menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah selama kurang lebih 20 tahun. Beberapa kebijakan Muawiyah bin Abu Sufyan yang pertama yaitu memindahkan ibu kota khalifah Daulah Umayyah ke Madinah dari Madinah ke Damaskus, Suriah atau Suriah. Yang kedua, membangun administrasi pemerintahan dan penerapan aturan jabatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara dan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Yang keempat, menciptakan sistem pemeliharaan khalifah dengan cara monarki. Yang keempat yaitu menciptakan sistem pemilihan khalifah. Yang kelima, mengubah fungsi Baitul Mal. Yang keenam, membentuk Diwanul Hijabah. Yang ketujuh, membentuk Dinawul Barid. Yang kedelapan, membentuk Dinawul Kharij. Oke, Bu. yang keduanya dibacakan oleh Nurul Aulia, Bu. Silakan Aulia dilanjutkan. Oke, baiklah Bu, yang kedua akan saya sampaikan yaitu Marwan bin Hakam. Adapun kebijakan-kebijakan dari Khalifah Marwan bin Hakam, dari Marwan bin Hakam yang pertama, meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya. Di antaranya gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, gerakan Mus'ab bin Zubair di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Yang ketiga, mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Dan yang terakhir, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah.
Baik. Penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih. Baik, silakan berikan aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, Nurdiana dan Meta Dwi Julianti. Siapa dulu yang mau presentasi? Saya, Bu. Silakan Nurdiana. Oke, baiklah. Di sini kami selaku kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Diana dan teman saya Meta. Di sini saya akan membacakan yaitu Walid bin Abdul Malik dengan kebijakan salah. Iya. Baiklah, di sini saya akan membacakan Walid bin Abdul Malik. Adapun kebijakan ataupun strategi dalam pimpinannya diantaranya yaitu penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Musair, Panglima Perang Tarif dan juga Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Yang kedua yaitu penaklukan wilayah Kasgar di bawah komando pimpinan Khurasan Qutaibah bin Muslim Ali Bakhil yang pernah menjabat Gubernur Irak, Persia dan Khurasan. Yang ketiga yaitu penaklukan negeri ini di bawah komando Muhammad bin Tasyafi. Dan yang keempat mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni percorak Islam dan menjadi kebudayaan yang tertinggi kala itu. Yang selanjutnya membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta pendidikan madrasah. Dan yang terakhir merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah SAW serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umayyah di Damaskus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini akan melanjutkan mengenai kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz yang pertama itu mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu dan menunjuk Imam bin Syihab al-Zuhri sebagai koordinatornya. Berkat hadis tercapailah pembukuan hadis. Yang kedua, menghentikan pemungutan pajak dari Arab dan memangkat pajak dari orang Nasrani. Kebijakan ini membuat orang-orang berbohong untuk memenuhi Islam. Ketiga, menunjukkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dan negara. Yang kelima, memindahkan sekolah kedokteran dari Islandia ke Antioquia dan Haran. Yang keenam, mengutus delegasi untuk mengawal kinerja gubernur di berbagai daerah agar selalu menerapkan keadilan dan kebenaran dalam memimpin. Yang ketujuh, mengganti kehidupan gubernur yang tidak taat agama. Itu bagian dari kelompok kedua. Baik, silakan berikan aplaus buat kelompok 2. Penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2 mengenai khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus sudah tepat, sudah benar. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan. Ibu izin bagikan layar lagi. Khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, kekuasaan Daulah Umayyah itu berlangsung selama kurang lebih 90 tahun. Selama
kurun waktu itu Daulah Umayyah dipimpin oleh 14 orang khalifah, yaitu khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan memerintah pada tahun 661 sampai 680 Masehi, yang kedua Khalifah Yazid bin Muawiyah memerintah pada tahun 680 sampai 683 Masehi, yang ketiga Muawiyah bin Yazid dari tahun 683 sampai 683 Masehi, kemudian Marwan bin Hakam memerintah pada tahun 683 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan memerintah pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Kemudian yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik memerintah pada tahun 715 Masehi sampai 717 Masehi. Kemudian yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi sampai 720 Masehi. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik memerintah pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Walid bin Yazid memerintah pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12, Yazid bin Walid memerintah pada tahun 744 sampai 745 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim bin Walid pada tahun 744 sampai 744 Masehi. Dan yang khalifah yang terakhir, Marwan bin Muhammad memerintah pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Nah, adapun khalifah yang berprestasi di sini ada 5. Yang pertama, Nah, itulah ke-14 khalifah-khalifah yang menjabat selama Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, tidak semua khalifah itu sukses dan cakap menjadi seorang pemimpin. Di antaranya itu khalifah yang dianggap sukses dan membawa kemajuan Daulah Umayyah di Damaskus itu ada 5 khalifah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, khalifah yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah itu selama kurang lebih 20 tahun. Nah, adapun kebijakannya yaitu memindahkan ibu kota kekhalifahan Daulah Umayyah dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Kemudian membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. Kemudian yang ketiga, mengatur urusan tentara dan mengacu kepada aturan tentara Bizantium. Yang keempat, menciptakan sistem pemilihan khalifah dengan cara monarki hereditas. Yang kelima, mengubah fungsi Baitul Mal. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal itu berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, kemudian dirubah pada masa Umayyah menjadi harta kekayaan keluarga raja. Kemudian selanjutnya membentuk Diwanul Hijabah, kemudian membentuk Diwanul Barid, dan membentuk Diwanul Haraj. Selanjutnya Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah keempat ini dalam Daulah Umayyah itu mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatannya. Nah, adapun kebijakan dari Khalifah Marwan bin Hakam itu yang pertama meredam gerakan-gerakan di berbagai wilayah yang menghambat stabilitas pemerintahannya, di antaranya gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, gerakan Mus'ah bin Zubair di Palestina, gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid sebagai khalifah. Kemudian kebijakannya yang kedua mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Kebijakannya yang ketiga mengambil kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya, dan yang terakhir mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Kemudian khalifah yang berprestasi selanjutnya Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Malik ini mulai menjadi khalifah pada tahun 65 Hijriah di Syam dan Mesir. Ia berkuasa dalam rentang waktu 21 tahun. Nah, pada saat Muawiyah menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan pernah diangkat sebagai gubernur di Madinah meski saat itu ia masih berusia 16 tahun. Kemudian Abdul Malik adalah orang yang kokoh pendiriannya dan tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh amanah dan selalu menjaga stabilitas keamanan pada masanya. Kehidupan kaum muslimin itu berada dalam kedamaian. Adapun kebijakan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu ada dua. Yang pertama, mencetak uang dinar mengganti uang Bizantium dan Sasania. Kemudian melakukan Arabisasi arsip-arsip dan catatan administrasi negara dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya, Khalifah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas karena mewarisi kerajaan Malik bin Marwan ayahnya. Nah, pada masanya banyak melakukan ekspansi ke beberapa wilayah dan sekaligus menjadi kebijakan dan strategi dalam memimpin, yang diantaranya yang pertama penaklukan Andalusia di wilayah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair, Panglima Perang Tarif, dan juga Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Kemudian yang kedua penaklukan wilayah Khasgar di bawah komando pimpinan Khurasan, Qutaibah bin Muslim Al-Bahili yang pernah menjabat gubernur di Irak, Persia, dan Khurasan. Yang ketiga, penaklukan negeri Sin di bawah komando Muhammad bin Kisam Sakafi. Kemudian yang keempat, mengembangkan seni kebudayaan sehingga menjadi karya seni bercorak Islam dan menjadi kebudayaan tertinggi di kala itu. Kemudian yang keenam, membangun rumah sakit, panti jompo, panti asuhan, dan gedung pemerintahan serta mendirikan madrasah-madrasah. Dan yang terakhir, merenovasi Masjidil Haram, mengadakan perbaikan makam Rasulullah, serta merenovasi Masjid Nabawi dan Masjid Umawi di Damaskus. Dan khalifah berprestasi selanjutnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Halwan, Mesir pada 61 Hijriah. Ia adalah cicit dari Umar bin Khattab. Sejak kecil ia sering mendengar tentang kehebatan kakeknya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz ini menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan. Adapun beberapa kebijakannya di sini, yang pertama mengupayakan pengumpulan hadis untuk dipilih antara hadis sahih dan palsu. Kemudian menghentikan pemungutan pajak dari mu'alaf dan memangkas pajak dari orang Nasrani. Dengan adanya kebijakan ini membuat orang-orang itu berbondong untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dengan tegas. Yang kelima, memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandariah Mesir ke Antioquia dan Haran Turki. Yang keenam, mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur. Kemudian yang terakhir, mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama. Baik, sampai di sini materi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Aduh, capek, weh. Bisa banyak lagi-nya. Pagi nih. Itu satu bab saja. Enggak. Baru satu itu. Satu indikator. Ya Allah, Banyak. Dah, kesimpulan kan ya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu rasa sudah jelas dari yang sudah kita pelajari tadi. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Nggak ada yang bisa, Bu. Kalau tidak ada, akan Ibu jelaskan sedikit mengenai kesimpulan, akan Ibu simpulkan. Tadi kita sudah mempelajari mengenai proses sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Itu ada 3 proses, yaitu Perang Siffin, kemudian Tahkim, dan Amul Jamaah. Kemudian selanjutnya mengenai khalifah-khalifah yang berprestasi itu
Dari kekuasaan Daulah Umayyah berlangsung selama 90 tahun itu ada 14 orang khalifah dan ada 5 khalifah yang berprestasi, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian Khalifah Marwan bin Hakam, kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang keempat Khalifah Walid bin Abdul Malik, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian materi kita. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tes sebagaimana yang sudah Ibu sebutkan tadi pada pertemuan pada awal pembelajaran. Di sini Ibu ada 5 soal, silakan dicatat. Di sini Ibu ada 5 soal, silakan dilihat di WA group soalnya dan jawabannya ditulis jawabannya saja ya. Soalnya tidak perlu ditulis. Jika sudah, silakan dikumpulkan di WA group, akan Ibu nilai di situ. Silakan, Baik, waktunya 5 menit ya. Baik, Bu. Bagaimana? Apakah sudah semuanya? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan di WA group ya, Ibu nilai di WA group. Baik, Bu. Nah, jika sudah semuanya, Ibu koreksi sebentar ya. Nah, dari kelima soal tadi, apakah ada yang kesulitan untuk menjawab soalnya? Apakah ada yang sulit? Tidak, Bu. Yang lain, apakah ada kesulitan untuk menjawab kelima soal tadi? Bu, saya Bu. Tadi soal nomor 2 tentang proses tahkim, Bu. Saya kurang mengerti. Ya, teman-teman yang lain apakah ada yang tahu jawaban nomor 2 tadi apa? Ada yang bisa? Tadi nomor 2 jawabnya apa? Meta? Belum, Bu. Rahma bisa? Tadi jawab Belum. apa nomor 2? Belum dijawab juga, Bu. Belum ya. Bu. Baiklah, akan Ibu jawab ya. Silakan disimak ya Nurdiana dan teman-teman yang lain. Baik, Bu. Proses tahkim itu terjadi setelah proses perang Siffin. Nah, di tahkim ini tadi sebagaimana kedua belah pihak dari pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan itu sepakat untuk mengembalikan keputusan kepada Kitabullah dan menunjuk utusan masing-masing untuk mengadakan perundingan atau perdamaian. Nah, dari pihak Ali itu ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah itu ditunjuk Amr bin As. Kemudian pada akhirnya tahkim itu tidak bisa memutuskan kedua belah pihak, terutama tidak bisa memuaskan kedua belah pihak, terutama pada pihak Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya. Walaupun Muawiyah itu tidak mendapat dukungan dari Ali, namun
Namun paling tidak keputusan tersebut terdapat pernyataan bahwa kekuasaan tidak lagi berada di tangan Ali dan kemudian diserahkan kembali kepada kaum muslimin dan memilih pemimpin yang mereka inginkan. Nah, dan pada saat itu Muawiyah itu memiliki pasukan yang cukup besar yang dipilih dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya. Sehingga keinginannya untuk menjadi khalifah itu semakin besar. Dengan putusan tahkim tersebut, posisi Muawiyah itu menjadi kuat dan ia dibaiat menjadi khalifah oleh penduduk di Syam. Bagaimana, Nurdiana? Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Yang lainnya semuanya sudah bisa ya? Baik, Bu. Ini juga udah Ibu nilai, yang lainnya udah pada betul semuanya. Udah hampir, berarti anak-anak sekalian ini semuanya sudah paham, mengerti, dan memahami pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih membahas mengenai perkembangan Islam di Daulah Umayyah. Namun di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian mempelajari mengenai kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, sampai di sini Ibu harapkan anak-anak sekalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran karena kita sudah masuk ke dalam semester genap ya, nanti akan kenaikan kelas, jadi Ibu harapkan tetap semangat belajar, tetap semangat mengikuti pembelajaran. Baiklah, Ibu rasa cukup sekian. Alangkah lebih baiknya setelah kita belajar, kita tutup dengan doa. Silakan semuanya kita doa bersama-sama untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang lain. Ibu rasa cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya ya. Ibu izin live ya. Terima kasih semuanya. Sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih, Bu.